Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Andriawan dari kelas 4 PPI A1 dengan nomor NIM 18 13 200000374. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial cara pengerjaan soal UAS statistik. Jadi pada kesempatan ini saya akan menguraikan bagaimana cara pengerjaan soalnya. Oke, langsung saja, mari kita kerjakan. Oke, pada soal pertama terdapat dua variabel atau dua tabel. Yang pertama variabel penilaian authentic assessment dan yang kedua penilaian konvensional. Nah, soalnya sebagai berikut. Dilakukan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan prestasi belajar antara pembelajaran dengan penilaian authentic assessment dan penilaian konvensional pada mata kuliah reading 1. Kemudian kita disuruh untuk menentukan rumusan hipotesisnya, kemudian menguji menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas. Kemudian yang ketiga kita disuruh untuk menguji apakah ada perbedaan hasil pembelajaran kedua variabel tersebut, ya, dua teknik, yakni authentic assessment dan konvensional. Jadi yang pertama yaitu rumusan hipotesisnya. Jadi di sini ada dua rumusan hipotesis, yakni hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Jadi hipotesis nolnya itu tidak ada perbedaan yang signifikan dalam prestasi pembelajaran dengan penilaian authentic assessment dan penilaian konvensional pada mata kuliah reading 1. Sementara hipotesis alternatifnya yaitu ada perbedaan yang signifikan antara dalam pembelajaran dengan menggunakan penilaian authentic assessment dan penilaian konvensional pada mata kuliah reading 1. Kemudian yang B, ini kita disuruh untuk menggunakan uji normalitas dan homogenitas. Oke, langsung saja kita praktikkan. Yang pertama kita menggunakan uji normalitas. Kita buka SPSS-nya dulu. Nah, ini kita kopikan data dari soal. Jadi dua variabel, ya, authentic assessment dan variabel konvensional. Ini kita kopikan. Jangan lupa ditaruh di data view. Jadinya kita paste. Lalu yang ini konvensional kita kopikan. Di variabel kedua paste. Kemudian kita ubah di variabel view, ini kita ganti menjadi authentic. Ini konvensional. Desimalnya kita discrete, kita turunkan jadi 0 semua. Oke, lanjut kita analisis. Kita masuk ke analyze, kemudian kita gunakan non parametric test, legacy dialogs, kemudian one sample KS. Nah, kita pindahkan semua variabel ke test variable list. Sudah, nggak usah diapa-apakan, langsung aja. Nah, ini hasilnya. Mari kita analisis datanya, kita interpretasikan. Mengulangi pertanyaan
pada soal nomor 1A berkaitan dengan rumusan hipotesis pada soal. Jadi terdapat dua rumusan hipotesis, yakni hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Pada hipotesis nol tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pembelajaran dengan penilaian authentic assessment dan penilaian konvensional pada mata kuliah reading 1. Sementara itu, pada hipotesis alternatif terdapat perbedaan yang signifikan antara pembelajaran dengan penilaian authentic assessment dan penilaian konvensional pada mata kuliah reading 1. Kemudian ini tadi hasil output SPSS yang telah kita praktikkan tadi. Ini hasilnya. Lalu dalam uji normalitas itu terdapat dua hipotesis, yakni apakah data penilaian autentik assessment berdistribusi normal dan apakah data penelitian konvensional berdistribusi normal. Nah, dua hipotesis tersebut dapat terjawab melalui hasil analisis output SPSS yang telah kita kerjakan tadi. Ini tadi hasilnya. Nah, yang perlu ditekankan di sini adalah kita hanya perlu berfokus pada dua item, yakni pada item Kolmogorov-Smirnov dan item Asimsik. Nih, dua ini pada tabel autentik dan konvensional. Jadi hasilnya ini 0,844, 0,525, 0,475 dan 0,945. Itu tadi hasilnya. Nah, lalu bagaimana interpretasinya? Nah, interpretasinya itu begini. Bagian yang perlu dilihat untuk keperluan uji normalitas adalah pada bagian Kolmogorov-Smirnov Z dan Asimsik. Apabila nilai Asimsik itu lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan data berdistribusi normal. Sebaliknya, jika Asimsik itu kurang dari 0,05, maka distribusi data dapat dikatakan tidak normal. Nah, berdasarkan tabel itu diperoleh data bahwa untuk variabel penilaian authentic assessment, nilai Kolmogorov-Smirnovnya itu sebesar 0,844 dengan Asimsik 0,475. Karena Asimsiknya itu bernilai 0,475 dan itu lebih dari 0,05, maka data distribusi penilaian authentic assessment itu dikatakan normal. Kemudian yang kedua itu pada penilaian konvensional, nilai Kolmogorov-Smirnovnya itu sebesar 0,525 dengan Asimsik sebesar 0,945. Maka karena Asimsiknya itu lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data penilaian konvensional itu berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan mempraktikkan uji homogenitas. Oke, selanjutnya adalah kita menguji menggunakan uji homogenitas. Pertama kita masukkan datanya terlebih dahulu. Pertama itu yang authentic assessment ya. Kita kopikan datanya, kita pastekan. Selanjutnya yang konvensional kita masukkan datanya. Kita taruh di bawahnya yang authentic assessment. Nah, ini untuk yang variabel 2-nya ini kita isikan untuk yang authentic assessment dengan angka 1. Sampai nomor 15. Sementara ini tadi yang konvensional kita isikan angka 2, metode 2 ya.
Nah, kita masuk ke variable view, kita ubah namanya menjadi hasil dan metode. Jangan lupa desimalnya dinolkan. Kemudian kalau sudah, kita analyze menggunakan descriptive statistic, kemudian masuk ke explore. Nah, yang hasil kita masukkan ke dependent, yang metode kita ke factor list. Selanjutnya itu kita masuk pada statistik, nggak usah. Plotsnya kita ubah jadi untransformed. Continue. Option nggak usah, langsung kita oke. Nah, udah keluar. Nanti kita pakai yang ini, test of homogeneity of variance. Mari kita interpretasikan datanya. Selanjutnya adalah interpretasi uji homogenitas. Pada uji homogenitas terdapat satu hipotesis, yaitu apakah prestasi belajar antara pembelajaran dengan penilaian authentic assessment dan penilaian konvensional pada mata kuliah reading 1 mempunyai varian yang sama. Untuk menjawab itu, kita dapat melihat hasil output SPSS yang kita kerjakan tadi, ya ini pada test of homogeneity of variance. Ya, ini kita fokus saja pada item based on mean pada sig, yaitu signya adalah 0,685. kemudian interpretasinya adalah dari tabel output di atas dapat diketahui nilai sig sebesar 0,685. Karena nilai sig lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok data mempunyai varian yang sama atau homogen. Oke, untuk menjawab pertanyaan nomor 1 poin C, yaitu apakah terdapat perbedaan hasil pembelajaran, kita dapat menggunakan tes T untuk sampel-sampel yang tidak berkorelasi. Caranya hampir sama dengan uji homogenitas. Kita memasukkan yang pertama itu penilaian autentik, kemudian bawahnya kita masukkan data penilaian konvensional, kemudian pada yang sebelah kanan kita masukkan angka 1 pada penilaian autentik dan angka 2 untuk penilaian konvensional. Kemudian masuk ke variable view, masih sama hasil metode, desimalnya dinolkan bersama dengan kayak uji homogenitas. Kemudian kita masuk ke analyze, compare means, independent sample t-test. Hasilnya kita masukkan tes variabel, metodenya kita masukkan ke grup variabel. Ketik define group 1 kita masukkan angka 1, grup 2 kita masukkan angka 2. Continue. Udah, kita langsung oke saja. Nah, ini dia hasilnya, grup statistik sama independent test 2. Mari kita analisis. Selanjutnya adalah uji hasil perbedaan pembelajaran. Kita akan menginterpretasikan output dari uji perbedaan yang telah kita kerjakan tadi. Masih sama, hipotesisnya adalah untuk membuktikan apakah terdapat perbedaan atau tidak. Ini tadi yang pertama, hasil output SPSS group statistik. Interpretasi datanya adalah masing-masing jumlah subjek kelompok sebanyak 15. Min yang berasal dari penelitian authentic assessment adalah 83,2.
Sementara itu min yang berasal dari penelitian konvensional adalah 57,0. Standar deviasi yang berasal dari penelitian authentic assessment adalah 16,39 dan yang berasal dari penilaian konvensional adalah 11,76. Selanjutnya pada independent sample test diperoleh data. Interpretasinya adalah sebagai berikut. Pengambilan keputusan didasarkan pada probabilitas yang diperoleh, yaitu jika probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Sementara jika probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Dari hasil perhitungan analisis Levenstad yang dapat dilihat angka signifikansi sebesar 0,685. Jika dibandingkan dengan pengambilan keputusan, maka 0,685 lebih besar dari 0,05, yang mana berarti bahwa H0 diterima sebagai diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa varians identik. Maka analisis lebih lanjut adalah angka-angka yang terdapat pada baris equality of variances dari data test tape sebesar 5,041 dengan DF28. Perbedaan min adalah 26,2 dan perbedaan standar error adalah 5,21. Perbedaan terendah adalah 15,5 dan tertinggi adalah 36,9. Jika harga T0 sama dengan 0,685 dibandingkan dengan DF28 diperoleh pada taraf signifikansi 5% dihasilkan 2,048, sementara pada taraf signifikansi 1% diperoleh 2,763. Membandingkan T tabel dengan T hitung sama dengan T 0,025, N-2 sama dengan 2,048. 0,685 lebih kecil dari 2,048, maka H0 diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap prestasi belajar antara pembelajaran dengan penilaian authentic assessment dan penilaian konvensional pada mata kuliah reading 1. Kita beralih pada soal kedua. Sebagai berikut. Seorang mahasiswa bernama Dian ingin melakukan penelitian dengan menggunakan instrumen penelitian berskala Likert. Dian ingin mengetahui apakah ada pengaruh antara penggunaan sosmed nilai terhadap prestasi belajar statistik. Maka kita disuruh menentukan formula hipotesis beserta kriteria pengujiannya, kemudian berapa nilai pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, dan dengan menggunakan taraf signifikansi 5% tentukan interpretasi dan hasil penelitian tersebut. Karena untuk mengetahui pengaruh maka kita menggunakan regresi ganda. Oke, mari kita kerjakan. Langkah-langkahnya adalah yang pertama kita buka, masuk pada data view, kita kopikan data yang ada, sosial media, kita copy, kita masukkan, kita paste, kemudian nilai kita copy, jadi yang prestasi. Kita masuk ke variabel view, kita ubah jadi sosmed, kemudian nilai, kemudian prestasi. Kita nolkan desimalnya.
Sudah deh, kita tinggal menganalisis. Masuk analyze, kemudian regression, linear. Karena prestasi itu dependent, kita masukkan ke dependent. Kemudian yang sosmed kita masukkan independent, nilai kita masukkan independent. Langkah selanjutnya kita masuk ke statistik. Jangan lupa R-square-nya dicentang, deskriptif dicentang, kemudian estimate udah biarkan, kemudian plot. Ini dependent kita masukkan ke Y traced kita masukkan X. Ini dicentang, continue, metode enter, oke. Nah, sudah selesai, sudah keluar correlation. Nanti kita akan memakai yang correlation, kemudian model summary, dan ya itu doang, correlation sama model summary. Nanti kita analisis. Mari kita analisis langsung saja. Oke, selanjutnya adalah tahap interpretasi data. Menjawab pertanyaan nomor 2 tadi, formula, hipotesis, dan kriteria pengujian. Jadi pada formula hipotesis ini terdapat dua hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Pada hipotesis 0 yakni tidak ada pengaruh antara lamanya penggunaan sosial media atau X1 nilai X2 terhadap prestasi statistik variabel Y. Kemudian sementara itu pada hipotesis alternatif ada pengaruh antara lamanya penggunaan sosial media atau variabel 1, kemudian nilai X2 dan terhadap prestasi statistik atau Y. Sementara itu pada kriteria pengujian, jika RxY lebih besar dari R tabel atau N-2, maka H0 ditolak. Jika RxY lebih kecil dari R tabel atau N-2, maka H0 diterima. Kemudian berapa nilai pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat? Dari analisis output SPSS dijelaskan bahwa tabel di atas menjelaskan besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel prediktor terhadap variabel terikatnya. Besarnya koefisien determinasi adalah 0,697. Mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas independen terhadap perubahan variabel dependen adalah 79,6%, sedangkan sisanya 20,4% dipengaruhi oleh variabel lain. Kemudian interpretasi hasil penelitian dengan menggunakan taraf signifikansi 5%. Hasil analisis output SPSS diperoleh data sebagai berikut. Pada nilai itu sebesar 0,88 dan pada sosmed sebesar 0,888, sementara pada nilai sebesar 0,616. Interpretasi datanya adalah sebagai berikut. Nilai R hitung sama dengan penggunaan sosial media terhadap prestasi statistik adalah 0,888, sedangkan R tabel atau 15 min 2 sama dengan 0,553. Maka RxY lebih besar dari R tabel sama dengan 0,888 lebih besar dari 0,553 dengan taraf signifikansi 5%. Jadi ada pengaruh antara lamanya penggunaan sosial media dengan prestasi statistik. Sementara itu pada nilai R hitung sama dengan nilai terhadap prestasi adalah
0,616, sedangkan R tabel atau 15 min 2 sama dengan 0,553. Maka RXY lebih besar dari R tabel, sama dengan 0,616 lebih besar dari 0,553 dengan taraf signifikansi 5%. Jadi ada pengaruh antara nilai terhadap prestasi statistik. Itulah penjelasan berkaitan dengan pengerjaan soal UAS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.